dari dari masing-masing wilayah wali kota Jakarta gitu ya. Memang Jakarta Pusat yang paling proaktif, Pak. Oh, Sekarang kita udah sangat lancar tuh. Dari mulai pendaftaran, verifikasi sampai distribusi itu kita lakukan per minggu secara rutin. Sempat kita berbincang sama pemilik KLG yang lansia, Pak, gitu. Nah, ternyata mereka itu sangat terbantu karena dengan KLG ini mereka bisa bersilaturahmi dengan keluarga-keluarganya mereka, keluarga si lansia ini, Pak, gitu. Jadi dia testimoninya sangat terbantu nih. Dengan KLG ini dia bisa pakai Transjakarta, MRT, LRT, sehingga dia mengunjungi saudaranya itu lebih mudah gitu. Mari kita maksimalkan terkait dengan manfaat dari KLG ini. Jadi Sohib Jakpus, kalau misalkan memang ada saudara atau memang termasuk dalam 15 golongan dari KLG ini, silahkan melakukan pendaftaran di website Transjakarta, yaitu klg.transjakarta.co.id, sehingga nanti dapat merasakan manfaat yang maksimal ya dari KLG ini. Dan kalau misalkan ada saudara maupun teman juga, silahkan disosialisasikan juga terkait KLG ini, Pak. Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sohib Jakpus, kita ketemu lagi di J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Dan ketemu lagi dengan saya Bang Iman yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Nah, Sohib Jakpus, pada edisi kali ini ada bahasan menarik yang pastinya Sohib Jakpus pengen tahu juga nih. Bahasan itu adalah terkait dengan adanya program inovasi pelayanan kepada masyarakat, yang salah satunya di bidang transportasi. Nama inovasi layanan dari Pemprov DKI Jakarta itu adalah Kartu Layanan Gratis. Apa dan bagaimana kartu layanan gratis ini? Pastinya Sohib Jakpus semua ini pengen tahu. Nah, sekarang marilah kita kulik apa dan bagaimana mungkin mekanismenya, cara mendapatkannya. Dan di tengah-tengah studio kita sudah hadir narasumber kita yang akan kita tanya terkait kartu layanan gratis ini. Sudah hadir dan langsung saja kita sapa Bapak Andreas Fajarudin, Kadif Pelayanan Transjakarta. Ya. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat ya, Pak ya? Sehat, Ya. Bang Iman. Mudah-mudahan Sohib Jakpus semua juga sehat semua, dalam keadaan sehat walafiat. Pak Andreas, kartu layanan gratis ini sudah dicanangkan di Jakarta. Apa dan bagaimana KLG atau kartu layanan gratis itu, Pak? Ya, jadi kartu layanan gratis ini sebenarnya adalah, kalau kita melihat dan merujuk dari Pergub nomor 33 ya Pak ya, di tahun 2025, sebenarnya KLG ini adalah ada dua tujuan nih. Kenapa KLG ini diluncurkan gitu. Yang pertama adalah sebenarnya untuk menyediakan pemerataan untuk penggunaan transportasi umum untuk seluruh masyarakat. Kemudian yang kedua itu sebenarnya adalah untuk mempercepat perubahan pola perilaku masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta, dalam nantinya itu menuju ke penggunaan transportasi umum yang berkelanjutan. Jadi sebenarnya dua itu, Pak, untuk tujuan utama adanya KLG ini. Baik Pak. Pak, berarti kan ada golongan-golongan tertentu ya Pak. Benar. Yang mendapatkan KLG atau kartu layanan gratis ini. Bisa dijelaskan Pak secara rinci biar Sohib Jakpus tahu Pak. Ini. Jadi secara umum ada 15 golongan Pak yang mendapatkan manfaat, yang bisa mendapatkan manfaat dari KLG ini. Tapi memang dari 15 itu 12 golongan itu pendaftarannya bisa melalui kami dari Transjakarta. Ya. Kemudian 3 golongan yang lainnya itu sebenarnya pendaftarannya bisa langsung ke Bank Jakarta, Pak, sebenarnya. Oh, berarti ada
kolaborasi Bener. dengan seperti Bank Jakarta dan lain-lainnya Pak ya. Pak, secara teori pendaftaran nih Pak kan dilakukan lewat klgtransjakarta.co.id. Tapi kan di lapangan banyak warga yang Pak belum melek digital Pak. Antisipasi dari Transjakarta gimana Pak? Sebenarnya pendaftaran KLG ini memang melalui dari kanal kita yaitu klg.transjakarta.co.id itu Pak sebenarnya. Nah, tapi bagi untuk mungkin kelompok-kelompok masyarakat tertentu gitu ya, yang merasa kesulitan misalkan mengakses secara online web kita, sebenarnya kita bisa membantu mereka di titik-titik yang kita udah siapkan Pak. Jadi kita ada 10 titik information center di halte-halte gitu ya. Jadi kalau boleh saya informasikan 10 Silakan, titik Pak. Itu sebenarnya ada di halte-halte seperti halte Cawang Sentral Pak. Kemudian halte CSW, halte Juanda, kemudian Kampung Melayu, halte Koja dan halte Kota, halte Monas juga ada Pak, kemudian Pulau Gadung dan Ragunan dan juga Simpang Kuningan. Jadi di titik information center ini, di 10 information center ini kita ada petugas khusus Pak di sana. Sehingga kalau misalkan ada masyarakat yang memang kesulitan mendaftar melalui web tadi, bisa datang ke 10 titik information center tadi. Nah, petugas kita dari Transjakarta itu akan siap membantu untuk mengawal prosesnya. Nah, tapi asal syarat-syaratnya sudah dilengkapi sebelumnya Pak ya. Gitu, sesuai dengan golongan 12 golongan tadi Pak. Baik Gitu, Pak. Pak. Nah, Sohib Yakpus jelaskan bahwa ada titik-titik offline yang bisa mendaftar secara langsung untuk mendapatkan KLG ini Pak. Yang siap. Pak, terkait dengan bisa dijelaskan gitu bahwa mungkin kita tidak mengharapkan ya terkait dengan penyalahgunaan kartu layanan gratis ini, apakah ada sanksi dan bagaimana cara mengetahui penyalahgunaan KLG itu Pak? Iya, jadi memang terkait hal tersebut Pak, berdasarkan Pergub nomor 33 tadi, sebenarnya petugas kita baik itu di Transjakarta, MRT maupun LRT Jakarta berhak untuk melakukan tindakan Pak kalau misalkan ada penyalahgunaan. Gitu ya. Jadi misalkan KLG-nya itu adalah milik orang tuanya tapi yang memakai adalah anaknya. Nah, itu kartunya secara tindakan kartunya akan kita sita Pak. Terus kemudian dari Bank Jakarta sendiri juga akan melakukan pemblokiran akses layanan. Kemudian yang bersangkutan itu baru akan bisa melakukan pendaftaran kembali itu setelah 1 tahun sejak pelanggaran itu Pak. Nah, Sohib Yakpus jelas bahwa akan ada tindakan dari pihak Transjakarta ketika memang ada penyalahgunaan tentang kartu layanan gratis ini, dan marilah kita gunakan sebaik-baiknya inovasi yang sudah diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta ini sehingga kita bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin kartu layanan gratis ini Pak. Pak, karena KLG ini bisa lintas ya Pak, bisa dipakai untuk MRT dan LRT juga ya Pak ya. Bisa dijelaskan Pak sistem pengawasannya Pak supaya tidak ada penyalahgunaan gitu Pak? Jadi gini, KLG ini sebenarnya basic pendaftarannya itu menggunakan unique ID yaitu nomor NIK di KTP Pak. Nah, jadi setiap NIK yang didaftarkan pasti di sistem kita akan kita verifikasi itu apakah pendaftar ini NIK-nya sudah pernah mendaftar atau sedang mungkin kena sanksi gitu ya. Jadi dengan pakai NIK tadi kita bisa verifikasi sehingga kita bisa meminimalkan kemungkinan terjadinya duplikasi di saat pendaftaran. Nah, ketika pengambilan juga sama. Nanti pengambilan itu kita akan distribusinya kan ke kantor wali kota. Kemudian kantor wali kota akan mendistribusikan ke masing-masing kecamatan dan kelurahan. Nah, nanti masyarakat yang sudah mendaftar itu akan dapat mengambil di masing-masing kelurahan ya Pak gitu. Nah, ketika mengambil itu juga harus menunjukkan ID KTP, kemudian NIK-nya juga akan kita cocokkan dengan NIK yang di-input ketika pendaftaran awal. Jadi itu untuk menghindari kita memberikan KLG yang sudah tercetak itu ke orang yang berbeda dari pendaftaran awal. Baik, berarti ada sinkronisasi data juga Pak di alur pasti itu ya Pak ya. Baik Pak.
Pak, kita bicara KLG ini kita khususkan di wilayah Jakarta Pusat ya Pak ya. Kalau untuk wilayah Jakarta Pusat sendiri Pak, bisa diterangkan Pak update terakhirnya Pak? Ya, jadi untuk di Jakarta Pusat memang dari dari masing-masing wilayah wali kota Jakarta gitu ya. Memang Jakarta Pusat yang paling proaktif Pak. Oh, gitu. Bahkan kemarin di bulan Januari itu manajemen kami diundang tuh sama Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota siap. untuk yang pertama untuk penyerahan langsung kartu-kartu KLG yang sudah tercetak. Kemudian yang kedua di situ langsung ditunjuk masing-masing PIC. Jadi PIC baik itu di Wali Kota Jakarta Pusat di kantornya PIC-nya siapa, kemudian di kecamatan dan kelurahan. Sehingga sekarang kita udah sangat lancar tuh dari mulai pendaftaran, verifikasi sampai distribusi itu kita lakukan per minggu secara rutin. Dan itu kita udah punya koordinasi grup lah ya. Sampai ke level kelurahan Pak gitu. Jadi sangat support sih Pak untuk Jakarta Pusat. Pak, kalau dalam suatu distribusi pasti akan ada kendala Pak, kayak bottleneck-nya gitu Pak. Itu sempat terjadi atau gimana Pak? Sekarang udah lancar sih Pak gitu. Karena sebenarnya terjadi bottleneck itu kalau misalkan kita kurang clear siapa nih PIC di kecamatan, siapa PIC di kelurahan. Nah itu sebenarnya dari akhir tahun kemarin udah kita coba selesaikan masalah itu, sehingga PIC-nya udah kita tunjuk clear, kemudian forum komunikasinya kita bentuk grup tersendiri, dan bahkan kita juga udah melakukan edukasi ke petugas-petugas kelurahan tuh Pak. Sebenarnya jadi sampai sekarang kita tinggal ini aja rutin, setiap minggunya kita ada distribusi ke kantor wali kota. Kemudian PIC dari Wali Kota Jakarta Pusat itu akan meneruskan ke kecamatan dan kelurahan masing-masing. Pak, ini kan Jakarta Pusat tadi Bapak sebutkan, diinfokan udah paling aktif Pak, distribusi juga lumayan bagus ini Pak. Mungkin ada ya semacam survei kecil-kecilan gitu di pihak Transjakarta gitu, tanggapan warga Jakarta Pusat Pak terkait hadirnya KLG ini Pak. Ya, yang jelas tanggapannya sangat positif Pak. Itu jadi memang kalau kita lihat data 2025 secara total keseluruhan pengguna KLG ini Pak, itu ada 25 juta. Kalau kita ambil persentase sebenarnya ini tuh 6%-an dari total perjalanan atau pengguna dari total Transjakarta. Gitu. Jadi 6%-an gitu. Nah, dari 6% ini sebenarnya 50% lebih atau 57% lebih itu sebenarnya penggunanya sebenarnya lansia Pak. Baik. Nah, waktu kita membuka pendaftaran di HBKB gitu ya, baik, kita kan ada juga di beberapa HBKB Pak ya, termasuk Jakarta Pusat. Itu sempat kita berbincang sama pemilik KLG yang lansia Pak gitu. Nah, ternyata mereka itu sangat terbantu karena dengan KLG ini mereka bisa bersilaturahmi dengan keluarga-keluarganya mereka, keluarga si lansia ini Pak gitu. Jadi dia testimoninya sangat terbantu nih dengan KLG ini, dia bisa pakai Transjakarta, MRT, LRT, sehingga dia mengunjungi saudaranya itu lebih mudah gitu. Nah, itu salah satu impact positifnya sih Pak yang dirasakan oleh pengguna KLG. Baik Pak. Pak tadi disebutkan lansia gitu Pak. Berarti kalau saya perhatikan nih Pak, KLG ini berarti nggak menyasar dengan ekonomi tertentu, bahkan pendidikan tertentu gitu Pak ya. Berarti umum saja, tapi dengan syarat KTP DKI atau gimana Pak? Iya, jadi sebenarnya yang saya bilang tadi Pak ada 15 golongan. Nah, tapi 15 golongan itu tidak terbatas dari level of income mereka Pak gitu. Jadi contoh misalkan lansia, yaitu seluruh lansia Pak gitu. Terus kemudian juga TNI dan Polri, terus kemudian juga penjaga rumah ibadah itu juga masuk di 15 golongan tadi, dan penyandang disabilitas gitu. Jadi memang tidak dibatasi oleh itu sih Pak, asal masuk di 15 golongan tadi. Pak, lebih ke teknis, misalkan saya sampling tadi Bapak sebutkan penjaga rumah ibadah, itu berarti kan kalau mungkin ASN, TNI, Polri sudah jelas ada. Nah kalau penjaga rumah ibadah itu mungkin dan lain-lainnya, seperti apa tuh Pak teknisnya dia, bahwa dia memang menjelaskan identitasnya gitu? Iya, jadi memang ada beberapa syarat Pak. Contoh misalkan kayak penjaga rumah ibadah
Itu memang syarat pertama adalah KTP DKI Jakarta. Kemudian yang kedua adalah surat keputusan atau SK penjaga rumah ibadah. Gitu. Jadi memang syaratnya itu kita udah tentukan di Pergub nomor 33 2025 itu sudah ada sih Pak, masing-masing golongan untuk 15 golongan ini sebenarnya syaratnya apa saja gitu. Baik, Pak, di khususnya Jakarta Pusat Pak, berarti balik lagi Jakarta Pusat, ada daerah-daerah tertentu yang memang pemukimannya RW padat gitu Pak sih bilang. Ada inisiatif gitu Pak atau rencana dari Transjakarta untuk kolaborasi dengan misalkan PKK atau dengan organisasi yang memang bergerak di level sampai tingkat RT RW gitu Pak untuk mungkin sosialisasi tentang KLG ini atau atau pick up gitu Pak untuk data dan terkait KLG ini Pak. So far sih sekarang kita sebenarnya fokus pendaftaran melalui website tadi Pak. Tapi memang petugas-petugas di setiap kelurahan itu sudah kita edukasi dan kita akan terus refresh terus Pak. Dan di kantor kelurahan itu kita juga provide banner yang di situ langsung bisa ada scan QR gitu ya, sehingga bisa langsung melakukan pendaftaran mandiri itu. Jadi begitu mendaftarkan secara mandiri, kita verifikasi, distribusinya akan langsung dari kelurahan tersebut Pak gitu. Tapi kalau misalnya ke depannya mungkin dibutuhkan seperti itu ya, mungkin kita bisa pertimbangkan juga sih Pak sebenarnya. Pak, terkait rencana ke depan gitu Pak, KLG ini Pak, bisa mungkin dipaparkan sedikit Pak gitu Pak. KLG itu misalkan akan berbentuk seperti apa nanti gitu Pak, kartu layanan gratis ini Pak, mungkin nantinya cardless atau gimana gitu Pak, belum, apakah sudah ada pemikiran seperti itu Pak? Untuk kesana sih belum ya Pak ya, karena kan kalau kita lihat 15 golongan ini kan mungkin mereka secara demografi dan karakternya bermacam-macam Pak gitu. Jadi mungkin perlu ada kajian khusus sih Pak untuk menuju ke sana nanti. Kita fokusnya sekarang adalah bagaimana KLG ini sebenarnya bisa dirasakan, digunakan oleh sebanyak-banyaknya nih masyarakat Jakarta, terutama yang termasuk 15 golongan tadi. Pak, terkait dengan perubahan perilaku masyarakat itu, apa targetnya sudah mencapai berapa persen gitu, bisa disebutkan bahwa dengan adanya KLG ini masyarakat jadi perubahan pola pikir ke transportasi umum gitu Pak? Apakah sudah ada surveinya begitu Pak? Ya, pastinya meningkat Pak, karena yang tadi saya sampaikan di awal 2025 itu pengguna KLG itu 25 juta. Dan itu kalau kita compare dengan data 2 tahun terakhir itu meningkat 2,3 kali. Ya, jadi memang kalau based on data memang terjadi perubahan perilaku tuh gitu. Kemudian ketika kita ngobrol, kita coba survei di beberapa HBKB gitu ya, kita ngobrol, memang mereka jadi makin banyak menggunakan transportasi umum nih, dengan adanya KLG ini Pak. Siap. Bagaimana Pak dengan KLG ini Pak? Apakah hanya bisa digunakan oleh orang yang ber-KTP Jakarta Pak? Atau memang KTP nasional secara umum Pak? Ya, jadi memang dari 15 golongan tadi Pak, sebenarnya ada beberapa golongan yang memang KTP-nya tidak harus KTP DKI Jakarta. Jadi contohnya misalkan adalah penyandang disabilitas, itu KTP-nya adalah syaratnya adalah KTP nasional. Kemudian veteran itu juga KTP-nya nasional, dan untuk TNI dan Polri juga KTP nasional Pak. Satu lagi adalah PJLP dan pegawai non-ASN Pemprov DKI Jakarta, itu juga KTP-nya adalah KTP nasional. Jadi nggak semuanya harus KTP DKI Jakarta Pak. Soeb Jakpus, kartu layanan gratis ini ternyata tidak hanya khusus untuk warga Jakarta, tapi ada yang bisa menggunakannya dengan KTP nasional. Pak, mengapa Pak masa aktifnya 6 bulan nih Pak, KLG ini Pak? Ya, jadi memang KLG ini memang secara aturan juga Pak dari Pergub nomor 33 itu masa aktifnya kita batasi 6 bulan Pak, gitu ya, karena nanti setelah 6 bulan penggunanya bisa melakukan registrasi ulang atau aktivasi ulang Pak, itu di
seluruh kantor Bank Jakarta terdekat ya. Jadi bisa ke 92 kantor Bank Jakarta dan itu bisa langsung diaktifkan kembali oleh petugas dari Bank Jakarta itu sendiri, Pak. Baik, Pak. Pak, terakhir, Pak, pesan-pesan dari Bapak, Pak, selaku dari pihak Transjakarta untuk masyarakat terkait kartu layanan gratis ini, Pak. Ya. Silakan, Pak. Sohib Jakpus, mari kita maksimalkan terkait dengan manfaat dari KLG ini. Jadi Sohib Jakpus kalau misalkan memang ada saudara atau memang termasuk dalam 15 golongan dari KLG ini, silahkan melakukan pendaftaran di website Transjakarta, yaitu klg.transjakarta.co.id, sehingga nanti dapat merasakan manfaat yang maksimal ya dari KLG ini. Dan kalau misalkan ada saudara maupun teman juga silahkan disosialisasikan juga terkait KLG ini, Pak. Nah, Sohib Jakpus, lengkap sudah penjelasan dari Pak Andreas Fajarudin tadi apa dan bagaimana KLG itu kartu layanan gratis yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta, golongan-golongan masyarakat mana saja yang mendapatkannya, terus mekanisme pendaftarannya agar masyarakat itu dapat kartu layanan gratis ini, dan perubahan perilaku masyarakat yang ingin dicapai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini pun tadi sudah disebutkan, sudah didapatkan dengan data-data, mungkin dengan wawancara tadi salah satunya disebutkan di HBKB bahwa dengan KLG ini masyarakat merasa senang dengan kartu layanan gratis ini. Dan kita berharap mudah-mudahan Pemprov DKI Jakarta serta UKPD-nya dan stakeholder terkait bisa menciptakan inovasi pelayanan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta ke depannya. Nah, Sohib Jakpus, sekian edisi J Podcast kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan stay terus di kanal-kanal informasi Jakarta Pusat. Saya Bang Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.